Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo sahabat keren, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik, tetap semangat untuk belajar mandiri. Selamat datang di ruang belajar mandiri amat keren, payo, asah, asih, asuh, matematika. Sahabat keren, perkenankan Pak Yoyo melanjutkan pembahasan bab 1 bilangan berpangkat. Subbab penerapan konsep bilangan berpangkat. Harapan Pak Yoyo setelah melihat, menyimak, dan menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Untuk itu, simak baik-baik ya, jangan di-skip, terus dicatat yang rapi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita amati contoh 1. Tim peneliti Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 2 virus setiap setengah jam dan menyerang kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 5 jam? Sahabat keren, untuk menyelesaikan ini kita analisis dulu. Yang pertama diketahui pembelahan suatu virus 2 ekor setiap setengah jam. Kemudian kita buat tabel ya, pembelahan ke 1 setiap setengah jam. Kemudian di sini banyak virus, 2 kolom. Oke, kita lanjut. Virus yang pertama, pembelahan ke pertama, 1 virus jadi 2. Pembelahan kedua, 2 virus jadi good, 4. Kalau 2, pembelahan kedua 4. Pembelahan ketiga, 4 virus, masing-masing jadi 2, 8. Pembelahan ketiga. Pembelahan keempat. Nah, untuk menentukan pembelahan keempat, banyak virusnya, kita coba. Pada pembelahan ke-1, banyak virusnya 2. Dari mana itu? 2 pangkat 1. Banyak virus pada pembelahan 2, 4. Dari mana itu? 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Pembelahan ketiga 8 dari mana? 2 pangkat 3. Nah, baru pembelahan keempat berarti ingat pangkatnya, polanya. 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Pembelahan ke N. Nah, berarti kan yang berubahnya pangkat. Berarti 2 pangkat N. Nah, setelah menemu rumus umum ini, banyak virus dalam bentuk rumus 2 pangkat N. Dengan N menyatakan banyaknya pembelahan. Baru tadi terjadi pembelahan setiap setengah jam. Waktunya 5 jam. Setelah 5 jam, berarti setiap setengah jam, berarti 5 jam kali 2. Atau 5 dibagi setengah. Atau 5 kali 2. Ada 10 kali pembelahan. Kemudian banyak virusnya ya 2 pangkat N. N-nya diganti 10. 2 pangkat 10. Gimana ngitungnya sahabat keren? 2 pangkat 10? Good. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10. Nah, setelah dihitung ternyata ada 1024 ekor virus tadi. Alhamdulillah. Nah, ini kalau sudah terampil nanti cepat ya. Tapi ini prosedur dulu, langkah-langkahnya. Oke, baik, yuk kita amati contoh kedua. Nah, dari ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah G T kuadrat, di mana H itu adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G itu adalah percepatan gravitasi bumi dalam meter per detik kuadrat, dan T waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah. Nah, permasalahan ini, sebuah benda jatuh dari sebuah helikopter yang terbang dengan percepatan gravitasi buminya 10 meter per detik. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 20 detik.
berapa tinggi helikopter tersebut. Nah, oke, baik. Mari analisis masalah. Rumus fungsinya apa? Oh, yang diketahui. Nah, rumus fungsinya H sama dengan setengah G T kuadrat. G gravitasi, T waktu. Kemudian gaya gravitasi bumi 10 meter per detik. Sedangkan T waktu 20 detik. Ditanyakan, apa yuk? Tinggi helikopter tersebut. Nah, berarti dari situ kita baru penyelesaian. Ini analisis. Yang sudah cerdas langsung ke sini penyelesaian. Rumus masukkan. H sama dengan setengah G T kuadrat. Nah, kemudian setengah G-nya diganti 10, T-nya diganti 20 detik. 20 kuadrat karena T kuadrat. Setengah dari 10, 5. Kemudian 20 kuadrat, 400. 5 kali 400, 2000. Alhamdulillah. Disimpulkan, jadi tinggi gedung tersebut adalah 2000 meter. Gimana sahabat keren? Cukup lumayan ya? Oke, yuk kita lanjutkan contoh ketiga. Sahabat keren, dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu karung berisi beras memiliki massa berat satu karung 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras dibuat rata-rata dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Nah, ini dalam notasi ilmiah ya, ini ya, notasi ilmiah bentuk baku. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Nah, gimana sahabat keren? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita analisis apa yang diketahui. Berat satu karung atau massa satu karung 50 kg. Kemudian massa satu butir beras. Ya, ini estimasi yang diperkirakan ya. Kemudian ditanyakan apa? Banyak butir beras. Gimana sahabat keren? Untuk menjawab ini, banyak butir beras itu rumusnya berarti apa? Massa satu karung, beratnya timbangan dalam satu karung, bagi massa satu butir beras. Nah, setelah tahu ini, untuk menyelesaikannya, alternatif penyelesaiannya gini. Banyak butir beras berarti massa satu karung tadi 50 kg dibagi massa satu beras 2,5 kali 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Sahabat kalian perhatikan ini pembilang satuannya kilogram, penyebut gram. Nah, harus diubah dulu. Satuan kilogram jadi gram berapa? Good 1000. Berarti 50 kali 1000 gram. Nah, setelah satuan sama baru diproses. 50 kali 1000 itu sama dengan ditulis dalam notasi ilmiah 5 kali 10 pangkat 4. Nolnya ada 4 tuh. Nah, setelah ini baru bawahnya karena dalam bentuk notasi ilmiah. Ini ada 5, pembilang penyebut ada 5, sama-sama bagi 5. Coret. Gitu. Nah, berarti tinggal 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2. Masih ingat bilangan berpangkat? Good. Pembaginya ini negatif 1 untuk mengurangi di sana. Nah, dikurangi tapi bilangan negatif. Ingat-ingat ini. 10 pangkat 4 dikurangi tapi bilangan negatif. Ini teliti nih. Negatif dalam kurung negatif. Ini penulisannya gini. 10 pangkat 4 dikurangi negatif 4. Nulisnya harus ada kurung. Nah, prosesnya buka kurung ini jadi positif. Ini malah pemikirannya positif. Tambah 4 tambah 1. Sehingga mikirnya 10 pangkat 5 jadinya. Karena negatif kali negatif positif. Mikirnya positif. Negatif, negatif, positif. Lawan dari negatif. Oke, 10 pangkat 5. Ya tinggal 100.000. Nolnya ada 5. Alhamdulillah. Jadi banyak butir beras dalam karung tersebut adalah 100.000 butir. Gimana sahabat keren? Luar biasa ya. Ini operasi ini harus lancar. Operasi dalam bentuk notasi ilmiah. Alhamdulillah, 3 contoh. Oke, setelah ini besok ada project untuk mengadakan penelitian kecil-kecilan ya. Oke, yuk kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.